Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bencana pergerakan tanah terjadi di Kota Tual, warga ketakutan. Menggelapkan dana nasabah miliaran rupiah, seorang pegawai bank pemerintah unit Namlea ditahan jaksa. Kepulangan ratusan jemaah haji ke kota Ambon disambut haru keluarga. Bencana pergerakan tanah terjadi di Desa Tubjal, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual. Kondisi tanah mengalami keretakan hingga ambles ratusan meter. Bahkan ada juga membentuk patahan curam dengan kedalaman mencapai 5 meter dan diameter berkisar 2 sampai 3 meter. Pergerakan tanah ini juga mengakibatkan akses warga dari dan ke Desa Tubjal ini terganggu. Warga mengatakan saat pergerakan tanah terjadi terdengar bunyi suara keras seperti dentuman ledakan yang mengagetkan warga kampung Tubjal, Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Meski lokasi bencana ini jauh dari kampung, namun membuat warga ketakutan. Sebab mereka khawatir pergerakan tanah susulan yang lebih parah dan mengancam keselamatan serta permukiman mereka. Belum diketahui penyebab pergerakan tanah, namun diduga akibat curah hujan tinggi. Kami warga masyarakat Desa Tubjal telah ada pada lokasi kejadian yang sampai sekarang ini masyarakat belum mengetahui apa jenis kejadiannya. Maka dari situ kami menghimbau kepada pemerintah kota supaya membentuk tim untuk memberikan kejelasan terkait dengan bencana alam yang terjadi di lokasi Tubjal. Di antaranya itu 1. Lokasi Werpa, 2. Lokasi Puar, 3. Lokasi Wirajat. Pemerintah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual mengimbau warga Desa Tubjal dan sekitar untuk mewaspadai dampak cuaca buruk guna terhindari dari bencana. Tim Liputan melaporkan dari Tual. Udah celah sana, celah. Jembatan darurat penghubung Jalan Dusun Pulau Osi, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, rusak parah di sejumlah sisi. Agar lalu lintas kembali lancar, jembatan ini diperbaiki secara gotong royong oleh warga. Dengan material papan dan balok, sejumlah sisi jembatan darurat yang rusak ini diperbaiki agar lalu lintas bisa lancar. Diduga jembatan ini rusak akibat termakan usia. Betul kerja bakti mengingat jembatan sudah rapuh, sudah agak mulai tua. Jadi di mana yang patah katong kerja. Jadi setiap minggu itu katong kerja sehingga jembatan itu tetap normal. Ya, dan biayanya katong masuk dari kerja sendiri dan daerah provinsi maupun pusat memperhatikan jembatan di sini. Mengingat bahwa jembatan yang sudah mulai rusak, maka untuk aktivitas tetap lancar, maka kami dari masyarakat Sulawesi untuk segera membutuhkan jembatan beton agar ke depan yang diinginkan oleh masyarakat SBB Kabupaten Seram bagian Barat dan Provinsi. Agar aktivitas warga lebih lancar, pemerintah daerah serta dinas terkait diminta segera membangun jembatan yang layak agar warga lancar beraktivitas. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku menahan seorang pegawai bank terkait kasus penggelapan dana nasabah Bank Pemerintah Unit Namlea Kabupaten Buru tahun 2023. Pegawai dengan inisial MYM ini merupakan customer service pada Bank Pemerintah Unit Namlea Buru.
Usai diperiksa maraton di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, MYM kemudian digiring ke tahanan akibat menggelapkan dana nasabah Bank Unit Namlea senilai 2 miliar rupiah. Kami dari tim penyidik Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan penahanan terhadap tersangka MYM dalam dugaan tindak pidana korupsi uang nasabah pada salah satu perbankan di unit Namlea. Tersangka MYM kami tahan selama 20 hari ke depan. Sejak hari ini kepada tersangka akan ditahan di Rutan Ambon ya selama 20 hari ke depan. Akibat perbuatannya tersebut, MYM ditahan di lapas dan terancam 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Seorang warga di Ternate diringkus penyidik Kejaksaan Negeri Ternate di Halmahera Tengah akibat menganiaya istrinya. Pelaku yang bernama Ruslan diringkus penyidik Kejaksaan Negeri Ternate usai buron setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung. Ruslan sendiri dipidana 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate akibat menganiaya istrinya. Dia kemudian melakukan kasasi namun ditolak MA. DPO kita atas nama Ruslan Usman alias Ruslan. Yang bersangkutan adalah terpidana dalam perkara penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 49 huruf A. Nah, terhadap yang bersangkutan telah dilakukan penuntutan dan sudah diputus PN pada tahun 2023 selama 1 tahun, dan putusan itu di tahun yang sama dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh terdakwa saat itu ditolak, sehingga putusan akhirnya tetap pidana penjara selama 1 tahun. Usai diringkus di lokasi persembunyiannya di Halmahera Tengah, Ruslan kemudian dibawa ke Ternate untuk menjalani masa hukumannya. Akibat perbuatannya, pelaku dihukum 1 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ternate.